Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah dan manajemen transportasi. Jadi sebagai pembuka, Indonesia itu punya 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 92 kota, tidak termasuk DKI Jakarta, yang merupakan daerah otonom. Daerah otonom berarti daerah tersebut punya kemampuan atau hak untuk mengelola sendiri bagaimana manajemen di dalamnya. Kalau kita breakdown lagi, 92 kota otonom tersebut terdiri atas 11 kota metropolitan, 15 kota besar, 56 kota sedang, dan 11 kota kecil. Apa yang membedakan kota-kota tersebut? Yang pertama adalah jumlah penduduknya. Ketika jumlah penduduknya di atas 1 juta jiwa, maka itu sudah tergolong dalam kota metropolitan. Jika 500 sampai 1 juta jiwa, itu adalah kota besar. Nah, dengan banyaknya jumlah penduduk tadi, khususnya di kota metropolitan dan kota besar, maka akan timbul masalah transportasi. Yang pertama adalah penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi, sehingga ruang jalan tidak efektif dan efisien. Akibatnya apa? Macet. Volume kendaraan itu melebihi daya tampung dari jalan. Karena kita sering temui mobil hanya diisi 1 orang. Kalau ada 4 orang, 4 mobil. Berapa volumenya? Bandingkan dengan 4 orang tersebut dalam 1 mobil. Ada efektivitas di sana, lebih efisien. Kenapa orang naik mobil atau kendaraan pribadi? Karena kualitas pelayanan angkutan umum kita belum memadai. Kita ingin naik kendaraan umum, tapi trayeknya tidak menjangkau seluruh kota. Kita ingin naik angkutan umum, tapi pelayanannya jelek, buruk. Kemudian, karena adanya penumpukan kendaraan tersebut, maka pencemaran udara akan meningkat. Dan yang terakhir, kita masih rendah dalam disiplin berlalu lintas. Di persimpangan jelas-jelas masih lampu merah, traffic light, kita terobos atau kita parkir di bahu jalan yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Itu banyak yang masih melakukan. Ini sebagai ilustrasi, kalian lihat contoh masalah yang ada di kota-kota terkait transportasinya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga kita bisa berhasil dalam membentuk transportasi perkotaan yang berkelanjutan, itu ada yang disebut 5 pilar kebijakan atau push and pull policy, di mana 5 pilar tersebut adalah peningkatan peran angkutan umum, yang mana adalah prioritasnya, kemudian manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang ketiga adalah bagaimana upaya untuk menurunkan polusi udara dan suara, yang keempat transportation demand management atau TDM, dan yang kelima adalah pengembangan non-motorized transport atau NMT. Kita breakdown satu persatu. Jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan peran angkutan umum menjadi sebuah prioritas, atau angkutan umum menjadi prioritas dalam berkendara di jalanan kota? Yang pertama, kita bisa mengaplikasikan transit oriented development atau sebuah konsep pembangunan di mana lahan campuran atau mixed use dari sebuah lahan itu akan memaksimalkan akses angkutan umum. Sebagai gambaran, kita punya halte atau terminal, tidak jauh dari situ ada kantor, di mana kantor tersebut di atasnya ada apartemen, di bawahnya ada mall. Berarti satu simpul ini akan melayani 3 kegiatan. Jadinya kan lebih efektif. Kemudian pengembangan bus rapid transit
di semua ibu kota provinsi dan kota besar. BRT itu contohnya di Jakarta Busway. Dia punya jalur sendiri, bisa mengangkut banyak orang. Nah, ini harus bisa diaplikasikan di semua ibu kota provinsi dan kota besar. Kemudian pemisahan lajur jalan antara kendaraan pribadi dan angkutan umum. Itu tadi konsep BRT tadi, bisa mengaplikasikan konsep ini juga. Karena apa? Supaya kendaraan umum itu tidak terganggu dengan limpahan kendaraan pribadi, sehingga dalam perjalanannya lebih lancar dan lebih efektif. Kemudian harus ada integrasi simpul dan layanan angkutan umum berbasis jalan dengan simpul lainnya. Antara bandara, pelabuhan, stasiun KA didukung oleh infrastruktur non-motorized transport, sepeda atau pejalan kaki yang memadai. Jadi keluar dari bandara sudah ada trayek angkot misalnya. Untuk menuju terminal di depan bandara itu ada pedestrian way yang cukup memadai. Ada sepeda listrik misalnya yang bisa digunakan orang untuk mengelilingi bandara. Jadi tidak parsial, hanya moda-moda dikembangkan masing-masing, tapi tidak ada koneksinya. Kemudian perbaikan sistem kepemilikan angkutan umum. Jadi jelas siapa yang mengelola, kemudian bagaimana pengelolaannya harus profesional, tidak hanya mengejar profit semata. Pilar yang kedua adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas ini dilakukan dengan membangun, melakukan kebijakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan kapasitas jalan. Yang pertama, perbaikan kapasitas jalan. Melalui apa? Melalui penyediaan jalur khusus angkutan umum, membangun jalur khusus sepeda motor atau sepeda. Itulah contoh rekayasa lalu lintas. Karena dengan memisahkan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, maka akan lebih tertib dan lebih lancar, karena kendaraan roda 2 cenderung lebih bergerak gesit, kendaraan roda 4 cenderung lebih statis. Kalau digabung di satu lajur yang sama akan terjadi konflik, makanya dipisah. Kemudian penerapan ITS atau informasi teknologi sistem di instrumen lalu lintas kita. Jadi misalnya angkutan bis tadi sudah terkoneksi dengan GPS, di mana hasilnya bisa dilihat di haltenya berapa menit dia akan tiba atau bis itu sudah sampai di mana. Atau setiap perempatan dipasang CCTV sehingga bisa dikontrol siapa yang melanggar, bagaimana kondisinya. Tidak perlu turun ke lapangan tapi bisa dipantau dari pusat. Kemudian manajemen lalu lintas berupa larangan parkir di jalan nasional atau jalan provinsi. Bagaimana pengendalian lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan, apakah perlu dipasang traffic light atau tidak, atau perlu dibuat pulau-pulau, atau seperti apa. Kemudian penyediaan fasilitas jalan kaki yang mendukung aksesibilitas. Jadi antara halte dengan pusat kegiatan ada trotoarnya, sehingga orang-orang akan tergerak untuk menggunakan angkutan umum. Dan yang keempat adalah kewajiban melaksanakan andalalin pada setiap pengurusan IMB. Misalnya kita ingin membangun kantor, bikin dulu andalalinnya. Kantor kita berapa pegawainya, kira-kira dampaknya apa dengan arus lalu lintas yang ada di depan kantor kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penurunan polusi udara dan suara. Jadi kalau bisa angkutan umum di kota-kota itu sudah bukan bahan bakar minyak lagi, tapi gas, karena lebih ramah lingkungan. Atau dengan menggunakan tenaga listrik. Kemudian setiap lampu yang ada di jalan
lampu merkuri yang ada di pinggir jalan itu menggunakan tenaga surya, sehingga listrik yang digunakan lebih hemat. Kemudian penerapan teknologi ramah lingkungan. Bagaimana penelitian tentang kendaraan bermotor bertenaga listrik itu digenjot atau didorong. Yang keempat, transportation demand management. Bagaimana kita mengelola kebutuhan transportasi. Karena moda terbatas, permintaan tidak. Caranya apa? Pertama dengan pembatasan lalu lintas melalui retribusi atau tanpa retribusi. Kalau dengan retribusi misalnya jalan tol, kalau mau lewat ya harus bayar. Atau tanpa retribusi tentunya ganjil genap, penutupan arus, jam sekian sampai sekian hanya bisa dilewati satu arah, nanti setelah jam sekian dua arah, tidak ada retribusi tapi harusnya dibatasi. Kemudian pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, contohnya kendaraan bermotor atau sepeda motor roda 2 tidak boleh lewat di jalan tertentu. Atau di Jakarta ada penerapan 3-in-1, satu kendaraan berisi 3 orang minimal baru boleh masuk. Kemudian kebijakan perparkiran, kalau parkir di pusat kota tarifnya berapa, sehingga orang berpikir ulang untuk membawa kendaraan pribadi ke pusat kota. Atau membangun park and ride, jadi orang bisa memparkir kendaraannya baru pindah ke moda transportasi umum, sehingga bisa mengakomodasi orang-orang yang tinggal jauh dari simpul-simpul transportasi. Kemudian penerapan ERP atau Electronic Road Pricing. Jadi di dalam setiap mobil akan dipasang sensor tertentu di mana ketika dia melewati ruas jalan tertentu otomatis akan terpotong saldo di rekeningnya, atau setiap bulan akan ditagih sebesar berapa sering dia lewat jalan tersebut. Yang kelima adalah pengembangan non-motorized transport. Jadi kita bicara transportasi itu tidak selalu soal kendaraan bermotor. Pejalan kaki itu juga merupakan bagian dari transportasi, maka pengembangannya juga harus diperhatikan. Kemudian harus dikembangkan juga jalur sepeda untuk bepergian jarak yang tidak terlalu jauh tapi cukup dekat jika harus menggunakan kendaraan bermotor, maka pengembangan jalur sepeda itu penting. Atau membuat konsep hari bebas kendaraan, Car Free Day. Nah, peran Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bimbingan teknis dan bantuan teknis. Jadi bimbingan teknis ini ada asistensi langsung ketika sebuah kota, kan otonomi daerah ya, itu ingin mengelola atau manajemen transportasinya, itu bisa asistensi dengan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan. Apakah konsepnya sudah oke? Apa yang harus dilakukan? Kemudian rapat koordinasi dan fasilitasi. Jadi kalau sebuah kota punya konsep tertentu, tentu harus disesuaikan atau disinkronkan dengan pusat. Kemudian penyelenggaraan wahana tata nugraha. Ini adalah sebuah penghargaan di mana sebuah kota dengan manajemen transportasi terbaik akan mendapatkan penghargaan. Dan yang lain adalah penyelenggaraan bimbingan teknis. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan untuk meningkatkan pemahaman kota-kota bagaimana manajemen lalu lintas yang baik dan benar. Nah, selain bimbingan teknis, juga ada bantuan teknis. Bantuan teknis seperti penyusunan rencana induk lalu lintas angkutan jalan perkotaan. Kemudian membantu dalam penyelenggaraan angkutan umum massal dan fasilitas pendukungnya. Jadi kadang angkutan bis itu logonya Damri, berarti ada bantuan dari pemerintah. Kemudian penerapan fasilitas berlanjutan jalur sepeda. Penerapan APIL yang adaptif, jadi implementasi teknologi ke instrumen rambu-rambu lalu lintas itu bisa dibantu dari Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan. Kemudian peningkatan kinerja lalu lintas jalan nasional perkotaan, karena jalan nasional adalah wewenang pusat.
Kemudian membantu dalam penyelenggaraan angkutan pemadu moda, membantu dalam penyelenggaraan angkutan sekolah, dan membantu dalam penerapan fasilitas integrasi moda. Nah, bagaimana caranya sebuah provinsi, kabupaten, atau kota itu menerima bantuan teknis? Yang pertama tentu harus ada komitmen dari kepala daerahnya dalam mengembangkan transportasi. Kemudian sudah punya rencana pengembangan transportasi perkotaannya, lengkap dengan feasibility study, detail engineering design, dan tahap pelaksanaannya. Nanti pusat akan membantu di bagian mana. Kemudian secara aktif ikut serta dalam penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemenhub. Kemudian daerah itu siap untuk menerima aset, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkannya. Jadi ketika daerah itu dibantu, harus ada yang bisa mengoperasikan. Daerah itu siap untuk mengendalikan atau menggunakan alat bantuan tersebut. Jangan sampai sudah dibantu tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, kemudian selain 5 pilar tadi juga perlu dilakukan manajemen transportasi. Jadi manajemen transportasi ini adalah bagaimana kita meningkatkan akses dan mobilitas arus orang dan barang secara maksimal, namun menghemat sumber keuangan dan energi. Nah, komponennya apa? Satu komponennya adalah harus ada kebijakan, harus ada perencanaan, harus ada pendanaan. Nah, ini 3 hal ini yang perlu dilakukan untuk manajemen. Contohnya bagaimana meningkatkan efisiensi ruang jalan raya, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan pelayanan angkutan umum, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan angkutan umum. Kemudian salah satu cara untuk melakukan manajemen transportasi adalah dengan manajemen kebutuhan perjalanan. Kebutuhan itu yang dikelola. Contohnya, kita bisa membagi jumlah perjalanan dengan waktu yang berbeda. Orang belajar atau sekolah dengan orang bekerja atau kantor itu dibedakan jam masuknya, sehingga perjalanannya menjadi 2 sesi, jam 7 untuk orang sekolah, jam 8 untuk orang kantor. Bayangkan jika sama-sama jam 7, maka arus akan terpusat di jam itu. Kemudian jumlah perjalanan dibagi antar lokasi yang berbeda. Jadi untuk sekolah ke daerah A, untuk perkantoran di daerah B, maka jalan itu akan otomatis volume akan terpecah ke daerah A dan daerah B. Itu logis, cukup jelas lah. Kemudian membagi jumlah perjalanan antar modal transportasi yang berbeda. Nah, ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah moda kendaraan yang ada, sehingga orang akan bepergian dengan taksi, bis, kendaraan pribadi, KRL misalnya, tidak terpusat di jalan. Yang keempat, membagi jumlah perjalanan antar tempat kegiatan hampir sama dengan yang tadi, sekolah dan bekerja, dan melakukan perjalanan untuk kegiatan yang produktif saja. Jadi buat yang hobinya keliling-keliling kota tanpa tujuan itu mending dikurangi, kecuali memang ada kegiatan yang diperlukan sehingga kita perlu melakukan perjalanan. Nah, untuk bisa mengetahui manajemen yang kita lakukan itu sudah baik atau buruk, itu harus ada pengukuran kinerjanya. Jadi kinerja yang pertama diukur adalah kapasitas dari sistem transportasi dalam menampung objek yang diangkut. Ya, paling gampang adalah mobil, daya angkutnya berapa orang? 6 misalnya. Jalan raya itu daya tampungnya berapa volume kendaraan. Kemudian kondisi teknisnya, kendaraannya masih bagus atau sudah lama, masih layak atau tidak, teknologinya tinggi atau tidak. Kemudian peranan penunjangnya, modanya oke, tapi
pelayanan penunjangnya tidak oke. Misalnya kapalnya punya kapasitas yang tinggi, kemudian masih baru, tapi pelabuhannya tidak punya alat bongkar muat yang cukup. Itu kan juga mengurangi kelancaran transportasi karena harus antri bongkar muat. Alat sudah oke, modal sudah ada, tapi personelnya tidak oke, tidak bisa mengoperasikan. Nah, ini juga menjadikan ukuran yang akan dinilai dalam kinerja kualitas personel. Dan yang terakhir adalah jaringan trayek dan ketepatan waktu operasi. Apakah trayeknya sudah mencapai seluruh kawasan kota? Kemudian bagaimana waktu operasinya? Sudah tepat waktu atau tidak? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi minggu ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.